Perkenalkan, nama saya Hadran Freddy, NIM 21104171568, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Ekonomi, Rabu 11 Mei 2022, kelas 4. Dosen Adi Mursalin, SEMM, CPHCM. Nomor 1. Jelaskan pengertian perilaku organisasi. Pada dasarnya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang atau individu bisa bergerak dan berlaku sesuai dengan organisasi, termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lain dan bagaimana bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungannya yang berada di luar organisasi. Salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Sebagai bidang daripada multidisiplin, perilaku organisasi ini sudah dipengaruhi dengan perkembangannya pada sejumlah disiplin ilmu, termasuk di dalamnya psikologi, sosiologi, ekonomi, teknik, dan juga pengalaman dari para praktisi itu sendiri. Studi tentang perilaku organisasi ini memiliki peran yang penting untuk dipahami, memprediksi, serta mengandalkan perilaku setiap sumber daya manusia dalam suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut bisa berjalan secara efektif. Nomor 2. Ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasinya. Jelaskan. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi adalah psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Psikologi sosial adalah bidang sosiologi yang berfokus pada tindakan sosial berskala mikro. Bidang ini dapat disebut melekat dengan miniaturisme sosiologi, menilai keseluruhan masyarakat melalui studi pikiran, emosi, dan kelakuan diri dari sekelompok kecil juga individu. Masalah khusus bagi sosiologi adalah cara menjelaskan berbagai jenis fakta demografi, sosial, dan budaya terhadap interaksi sosial manusia. Antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian lintas budaya dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup. Ilmu politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran, dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dalam organisasi internasional, perilaku politik, dan kebijakan politik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintah dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Ilmu sejarah mempelajari tentang peristiwa masa lalu melalui artefak, manuskrip, maupun peninggalan lainnya dalam sejarah Indonesia, dunia, zaman kuno, hingga modern. Ilmu sejarah tak hanya mencakup aspek budaya, namun juga ekonomi, geografi, sosial, politik, bahasa, agama, pariwisata, militer, bahkan teknologi. Kuliah ilmu sejarah juga dapat melatih bagaimana menyikapi sumber sejarah baru, menganalisis fakta sejarah, memandang perkembangan historiografi, bahkan memahami perubahan nilai dan pola dari waktu ke waktu. Sebutkan dan jelaskan karakteristik
Nomor 3, sebutkan dan jelaskan karakteristik perilaku keorganisasian. Nomor 1, perilaku. Fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Oleh karenanya, harus mampu memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. 2, struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. 3, proses. Proses berinteraksi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. 4, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkan menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosa kata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Gramsci dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat, ataupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa lari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lainnya. Nomor 5. Pembicara dalam video, Eriko Muhammad. Topik yang dibicarakan, sikap dan hubungan sikap dengan perilaku. Isi yang dijelaskan dalam video. Sikap, karakteristik sikap, komponen sikap, fungsi sikap, pembentukan sikap, hubungan sikap, dan perilaku perilaku balasan, teori perilaku berencana, attitude, serta attitude. Bagaimana menerapkan teori yang dijelaskan? Bersikap atau berperilaku sopan kepada orang lain dalam masyarakat dimanapun kita berada. Manfaat adalah kita bisa mengurangi dosa kita pada saat kita masih hidup. Maka berbuatlah yang baik-baik agar kita bisa hidup nyaman, damai, tentram, dan sejahtera. Nomor 6. Video pertama. Pembicara dalam video, Dr. Nur Effendi, SOS MSI. Topik yang dibicarakan, pengertian perilaku organisasi dan kepuasan kerja. Isi yang dijelaskan, menjelaskan pengertian organisasi dan menerapkan perilaku organisasi. Bagaimana menerapkan teori yang dijelaskan? Ikut berpartisipasi dalam organisasi dan menjadi anggota aktif dalam organisasi. Manfaat, kita mendapat banyak pelajaran dan hal-hal baru. Video kedua, pembicara dalam video, Zaini Reds Fatuyu. Topik yang dibicarakan, perilaku individu dalam organisasi. Isi yang dijelaskan, bagaimana cara menyikapi perilaku masing-masing individu dan bagaimana cara menciptakan reaksi yang baik dalam suatu organisasi. Bagaimana menerapkan teori yang dijelaskan? Setiap individu itu berbeda, jadi kita harus menghargai satu sama lain dan memberikan pendapat dalam organisasi serta menghargai pendapat orang lain. Manfaat, tentu saja memberikan dampak pada organisasi serta kemajuan dalam organisasi tersebut. Nomor 7. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada dalamnya. Kepribadian, ada suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar membuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Nomor 8. Kesan selama menjalankan kuliah perilaku organisasi. Mendapatkan banyak pelajaran dan hal-hal baru dan menjadi mahasiswa yang lebih aktif dalam mengikuti perkuliahan. Pesan dari saya, semangat terus buat dosen perilaku ekonomi dan sehat selalu. Semoga selalu dilimpahkan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
tugas. Tugas yang biasa diberikan adalah membuat tugas dalam bentuk video. Sekian dari saya, terima kasih.